power of dreams. HRV di Gempur, di IMS 2023 kemarin ada 3 mobil dari produsen baru yang ingin mengambil pangsa pasar Honda HRV di Indonesia. Apa saja? Saya Kelly untuk Honda Megatama. Ini dia beberapa mobil baru yang launching di IMS kemarin. Memasuki segmen compact SUV dan berhadapan langsung dengan Honda HR-V yang sudah hadir duluan. Yang pertama adalah Suzuki Grand Vitara. Mobil ini diluncurkan dengan mesin 1500cc, otomatis 6 percepatan. Dibekali teknologi Smart Hybrid, mobil ini diklaim akan irit bahan bakar. Desain mobil ini ditujukan pada market India, di mana sekarang dipasarkan di Indonesia. Kekuatan mobil ini yaitu memiliki image yang baik dari Suzuki Vitara yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Kedua, Chery Omoda 5. Mobil produksi Cina ini hadir dengan menunjukkan sejumlah keunggulan yaitu mesin 1500cc turbo, CVT 9 percepatan, dan desain yang futuristik, terutama pada dalam kabin. Kesan canggih berkat fitur modern yang disematkan di Omoda 5 membuat daya tarik yang sangat kuat pada mobil ini. Dan yang ketiga, Wuling Alves, di mana Wuling adalah produsen mobil Cina terbesar di Indonesia yang sudah cukup diterima di Indonesia. Kali ini menghadirkan sebuah SUV 1500cc bertransmisi CVT. Mobil ini juga dibekali berbagai macam fitur yang cukup canggih dan desain yang oke. Mobil ini menawarkan harga yang kompetitif di pasar compact hatchback, di mana harga adalah salah satu pertimbangan utama bagi banyak calon konsumen. Menghadapi serangan dari ketiga mobil baru ini membuktikan kalau HR-V sangat diterima oleh masyarakat. Hadirnya HR-V sebagai compact medium SUV dan bahan keluarga masa kini memiliki beberapa alasan. Selain desain Honda yang keren juga timeless, teknologi Honda yang memang sudah terbukti, fitur-fitur modern yang menunjang berkendara, serta after sales solid yang tersebar di seluruh tanah air. Jika Anda menganggap mobil-mobil baru itu memiliki look yang lebih agresif ya, sebenarnya HR-V itu ada dua tipe, ada yang SE dan ada yang RS. Kalau Anda suka yang agresif, sebenarnya RS ini kelihatan agresif ya. Di sini kelihatan depannya, grillnya ini looknya very racy. Warnanya juga special, ini merah ya, dengan ada emblem RS di sini dan di sini kelihatan keren ya. Ini nunjukin dalamnya itu ada intercooler. Soalnya kan ini turbo ya, jadi HR-V yang RS itu turbo, jadi tenaganya itu hampir mirip sama Civic Turbo ya. Jadi di sini ada intercoolernya kelihatan ya. Terus di bagian depannya ada lips yang berbeda. Di sini kelihatan chrome-nya lebih tebal, ya, sedangkan ini chrome-nya lebih tipis. Tapi kalau ini kalau menurut saya sih look-nya lebih elegan. Jadi kalau saya pilih sih mungkin kalau saya pribadi ya, saya malah lebih senang yang SE dengan harga yang lebih murah sekitar 100 juta ya. Jadi Honda yang tipe SE, HR-V yang tipe SE ini looknya itu lebih kalem, sedangkan yang RS ini looknya lebih agresif. Kalau kita lihat dari pinggir sini, ada side skirt yang dipasang dengan adanya chrome, jadi kesannya elegan. Jadi kalau yang biasa ini nggak ada ya. Velg dan bannya itu sama, ukurannya itu sudah ring 18 dengan ban 225/50 Bridgestone Alenza, jadi udah oke banget sih. Diffusernya ini sudah ada chrome juga dengan adanya power backdoor. Jadi nggak perlu diangkat. Nah, ini kelihatan nih kenapa lebih mahal 100 juta ya. Jadi karena sudah ada power backdoor, jadi kita nggak perlu pakai tenaga lagi untuk tutup dan buka. Ya kita ke tipe SE, ini bannya juga sudah Bridgestone dengan ukuran sama ya, sudah ring 18 juga. Dan saya lihat sih velgnya sama, warna hitam ya, nggak two-tone, jadi sama persis. Oke, kita bahas ya satu-satu. Mungkin dari Omoda 5. Omoda 5 memang bentuknya itu desainnya memang sangat agresif dan sangat modern. Makanya Honda mempersiapkan Honda HR-V Turbo bagi Anda yang memang suka desain lebih agresif dan lebih dinamis ya. Untuk Grand Vitara desainnya memang lebih kalem, tapi tenaganya itu 1500 dan hybrid ya. Jadi memang dia peruntukannya memang beda untuk bagi Anda yang memang lebih suka mobil irit. Tapi sebenarnya HR-V yang SE itu pun 1500cc, tidak turbo, jadi masih natural aspirated, jadi konsumsi bensinnya lebih irit. Ya. Sedangkan untuk Alves, ya Alves itu dia punya fitur yang
utamanya adalah ADAS, sedangkan Honda HR-V itu punya Honda Sensing di semua tipenya. Jadi yang di SE dan di Turbo itu keduanya adalah Honda Sensing. Tapi mobil tersebut memang fiturnya tidak selengkap Honda HR-V seperti adanya teleskopik ya. Ya, ini juga ada drive mode sih di sini. Jadi kita bisa pilih. Ya, kita lihat di dashboardnya, ini semua sudah digital ya. Jadi kita bisa pilih ikon kalau mau irit, normal, dalam keadaan normal, sport jika kita ingin tenaganya lebih. Nah, kita cobain ya yang sport mode ya. Wow, tenaganya wah, sangat agresif ya kalau pakai sport mode. Jadi hati-hati di jalan. Oke, sudah kita coba ya. Ada drive mode ada 3, ada normal, ada sport, dan ada eco mode. Eco mode memang didesain untuk konsumsi bensin dari HR-V ini lebih irit ya. Sedangkan normal itu kita gunakan untuk harian. Jadi kalau kita mau tenaganya ada ya kita di normal, tapi kalau misalkan kita nggak perlu kenceng-kenceng banget sebenarnya pakai icon juga cukup. Sedangkan sport ya itu kalau memang kita lagi ingin kencang ya mobilnya. Jadi dengan adanya turbo, kalau kita lagi mau kencang kita bisa gunakan mode sport. Ya, HR-V memiliki fitur sunroof ya di atas ini ya. Kita lihat, dan ini pun sebenarnya ada di tipe yang SE, jadi tidak hanya di turbo. Jadi membuat SE itu menjadi value ya. Sedangkan bedanya lagi juga dari sisi kenyamanan ya. Karena HR-V turbo ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi, jadi dibuat lebih stiff ya dari shocknya supaya mobilnya lebih stabil. Kita lihat HR-V turbo, setirnya ini cukup kompleks ya, sebelah kiri untuk audio, atas bawah, source, HP, Bluetooth, dan voice control. Di sini ada fitur cruise control. Ini ada tombol cruise control, ada lane keeping assist, dan juga ada pedal shift kiri dan kanan. Nah, di paling kanan di sini ada tombol untuk mengaktifkan safety ya. Jadi kita lihat di sini di dashboardnya ada road departure mitigation on off dan ada collision mitigation braking system. Nyalain mati ini dari sini. Ya, jadi HR-V ini pasarnya di compact SUV ini lawannya cukup banyak ya. Sebelumnya tuh ada Hyundai Creta yang cukup populer, juga ada Kia Seltos ya. Dan sekarang ada lagi 3 mobil tadi ya, Omoda, Alphest, dan juga Vitara. Kita bisa lihat sih kira-kira nanti di pertengahan tahun penjualannya bagaimana. Tapi karena mobil HR-V itu sudah menjadi brand compact SUV yang sudah dahulu dan sekarang memang menguasai pasar, pasti challenging ya bagi para produsen lain, dan mereka pasti akan membuat semacam rencana sendiri bagaimana caranya untuk mengalahkan HR-V di pasar Indonesia. Demikianlah 3 mobil tadi yang dipersiapkan untuk menyerang Honda HR-V yang keren banget nih, ada yang tipe SE dan tipe RS. Menurut Anda bagaimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Kita ketemu lagi di episode mendatang.